Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Fajar Hari Wibowo, NIM 2702466435. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Pengaruh Kecepatan Spindle, Bit Rate, Jenis Pahat, Coolant, dan Depth of Cut terhadap kekasaran permukaan hasil pembubutan besi karbon ST45. Seperti yang kita tahu, proses pembubutan sangat penting di dunia manufaktur, industri manufaktur, karena kualitasnya sangat bergantung pada parameter yang kita gunakan, seperti kecepatan dan laju pemakanan. Namun, ada dilema jika kita ingin prosesnya eh, cepat dan efisien, biasanya permukaan hasilnya akan menjadi kasar. Sebaliknya, jika kita ingin permukaan halus, prosesnya akan menjadi lambat. Oleh karena itu, kekasaran permukaan ini sangat krusial untuk kualitas akhir produk. Maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jalan tengah, yaitu menemukan pengaturan yang optimal untuk mendapatkan tingkat kekasaran terminimum atau paling minimum tanpa mengorbankan efisiensi. Dari latar belakang tersebut muncul tiga pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana sebenarnya pengaruh kelima parameter ini terhadap kekasaran permukaan? Kemudian yang kedua, dari kelima parameter tersebut, manakah yang paling signifikan? Dan yang paling penting adalah kombinasi seperti apa yang bisa menghasilkan tingkat kekasaran paling minimum atau yang paling rendah. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kelima parameter tersebut, kemudian mengidentifikasi mana yang paling dominan dan pada akhirnya adalah memberikan rekomendasi parameter yang optimal untuk menghasilkan kekasaran minimum. Dan selanjutnya metodologi penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan desain eksperimen full factorial design dengan 5 faktor yang masing-masing memiliki 2 level sehingga total ada 32 kali percobaan. Material yang saya gunakan adalah besi karbon ST45. Kemudian kelima parameter yang diuji adalah kecepatan spindle, bit rate, depth of cut, dan penggunaan coolant, serta dua jenis pahat yang berbeda yaitu pahat HSS atau High Speed Steel dan pahat Widya. Respon yang diukur adalah nilai kekasaran permukaan atau RA atau Roughness Average dengan menggunakan Surface Roughness Comparator dan semua data dianalisis menggunakan ANOVA di Minitab. Oke, kita masuk ke hasil analisa. Grafik pertama ini adalah Pareto chart. Grafik ini membantu kita melihat secara cepat faktor mana yang paling berpengaruh, faktor yang paling dianggap signifikan jika batangnya melewati garis merah. Garis merah ini. Jadi grafik ini tidak jelas bahwa faktor D yaitu feed rate dan faktor E yaitu jenis pahat adalah dua faktor yang paling berpengaruh secara signifikan. Kemudian sejalan dengan temuan dari Pareto chart diperkuat juga oleh normal plot. Di sini faktor yang signifikan ditandai dengan kotak merah yang bisa kita lihat di titik D yaitu feed rate dan E yaitu jenis pahat adalah yang paling menonjol yang menandakan bahwa keduanya memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian untuk pembuktian secara statistik, kita lihat tabel ANOVA dengan melihat kolom p-value di mana nilai di bawah 0,05 dianggap signifikan. Dan sekali lagi kita bisa melihat fit rate dan pahat memiliki p-value sebesar 0,000 yang artinya sangat signifikan. Kemudian bulan, spindle, kecepatan spindle, dan depth of cut terbukti tidak signifikan. Dari analisis tersebut dapat kita tarik dua kesimpulan utama, yaitu yang pertama, fit rate dan jenis pahat adalah parameter
paling penting atau parameter kunci yang paling dominan dan wajib kita kontrol untuk mendapatkan kualitas permukaan yang terbaik. Kedua, karena kecepatan spindle dan depth of cut tidak signifikan, kita bisa memiliki fleksibilitas untuk mengatur kedua parameter ini demi meningkatkan produktivitas tanpa perlu ada khawatir untuk merusak kualitas permukaan atau kekasaran permukaan. Selanjutnya, rekomendasi berdasarkan kesimpulan berikut adalah rekomendasi untuk mendapatkan kekasaran permukaan seminimal mungkin. Yang wajib dilakukan adalah mengatur fit rate pada level rendah, yaitu 0,063 mm per revolution, dan menggunakan pahat jenis Widya. Ada juga saran tambahan, yaitu coolant sebaiknya tidak digunakan, namun ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena ini berkaitan dengan daya tahan pahat. Kemudian terakhir untuk efisiensi, spindle dan depth of cut bisa diatur pada level tinggi untuk memaksimalkan kecepatan produksi. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.